Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Alif Zafran. Aku dari Rombel 17 dengan NIM 240801423. Kali ini aku mau menjelaskan keputusan tata usaha negara dan perbuatan pemerintah lainnya. Pertama aku akan ngejelasin keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara itu pertama kali dikenalkan oleh Otto Meyer. Dia itu sarjana dari Jerman. Nah, keputusan tata usaha negara itu apa sih? Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan pengertian dan keputusan tata usaha negara itu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu yang pertama penetapannya tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang ketiga berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang keempat bersifat konkret, individual dan bersifat final, yang kelima menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tadi bisa kita uraikan bahwa keputusan tata usaha negara itu bersifat konkret, yang artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Yang kedua bersifat individual, yang artinya keputusan TUN itu tidak ditunjuk untuk umum tetapi ditentukan baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebut. Yang kedua bersifat final, yang artinya sudah didefinitif dan karena dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Tapi pasal 2 UU PUTN mengesahkan bahwa ada keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk ke dalam keputusan tata usaha negara. Bisa dibilang tuh seperti keputusan tata usaha negara yang berdasarkan hukum perdata. Nah, yang kedua tuh keputusan tata usaha negara yang berdasarkan umum. Nah, yang ketiga keputusan tata usaha negara yang berdasarkan KUHP. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang memerlukan persetujuan pihak lainnya. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan. Yang keenam, keputusan tata usaha negara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bisa dibilang sekarang TNI. Yang ketujuh, keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah tentang hasil pemilihan umum. Di samping keputusan tata usaha negara, dijumpai juga beberapa perbuatan pemerintah, yaitu yang pertama adanya dispensasi, yaitu pemerintah membebaskan suatu perbuatan dari cengkeraman peraturan yang melanggar perbuatan tersebut. Yang kedua ada izin ini kayak pemerintah memberi izin kepada pengusaha dan lain-lain gitu. Yang ketiga ada konsensus, yaitu perjanjian bersyarat pemerintah dengan seseorang untuk melakukan tugas kepemerintahan gitu. Yang keempat ada perintah, ya perintah kayak pemerintah tuh memerintah gitu. Nah, yang kelima tuh ada panggilan. Nah, pemerintah tuh kayak bisa manggil gitu loh, kayak misalnya jaksa nih manggil tersangka gitu. Nah, yang keenam tuh ada penetapan undang-undang. Sekian penjelasan saya mengenai keputusan tata usaha negara dan perbuatan pemerintah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.